Bagaimana hukum bekerja di SPBU swalayan yang mencantumkan harga seperti 99,999 gitu ya. Padahal yang di muka genap 100.000. Jelas ini pembohongan nih Pak, kalian kayak gitu ya. Nggak boleh. Kalau 99 boleh 99. Kalau dia kurang 99 atau genap 100 ya 100. Ini kadang-kadang ini makanya kalau kita seorang pembisnis, dua harus kita pahami: ilmu bisnis, fikih bisnis. Paham ilmu bisnis, tak paham fikih bisnis. Bisnis untung tapi haram. Ini contohnya. Paham fikih bisnis tapi tak ngerti ilmu bisnis. Untungnya halal tapi rugi. Modelnya itu aja. Orang dah pakai digital marketing, orang dah iklannya udah macam-macam modelnya. Kita model itu aja. Nih bisnisnya halal tapi dia rugi karena tidak ngerti perkembangan, apalagi zaman online sekarang. Maka dari itu perlu kita paham dua hal tadi: ilmu bisnis, fikih bisnis. Ilmu bisnis terkait dengan strategi ya kita dalam berusaha atau berbisnis. Tapi kalau fikih bisnis itu berkaitan dengan kehalalan yang kita lakukan. Maka kalau dikombinasi dua hal ini Bapak Ibu yang berbahagia, maka insya Allah bisnis kita halal dan juga untung. Tapi kalau tidak ya seperti tadi ya. Ini kalau udah jelas 99,999 kurang dari 0,0001 rupiah, atau 1 rupiah lah apa ya, kan dibulatkan. Tidak boleh gitu. 1 rupiah itu duit juga Pak. Coba kita simak nih, kalau kita baca surah Al-Mutaffifin itu, coba wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Coba tengok, wailul lil mutaffifin, celaka neraka wil bagi orang yang mutaffifin. Coba simak ayat itu. Kenapa Allah gunakan mutaffifin? Mutaffifin dengan akar kata taffafa yutaffifu, taffifan wa mutaffif. Apa maknanya? Kecurangan yang dilakukan oleh seseorang, tapi kecurangan itu nyaris tidak berlaku curang. Dia curang Pak, tapi nyaris tak curang sebenarnya. Kayak gini, 1 rupiah itu kan uang tuh kan, nyaris kata curang tuh. Ditimbang beli duku 2 kilo, ditimbangnya 2 kilo, pas 2 kilo ya, diambilnya sebiji oleh yang penjual nih. Tujuannya untuk curang nih, kan nyaris tak curang itu. Berapa miligram gitu hilangnya. Kayak ginilah, sederhana inilah 1 rupiah cuma. Kan nyaris tak curang, tapi curang tujuannya. Apa kata? Wailul lil mutaffifin. Jadi mutaffifin itu bukan kecurangan yang besar Pak, bukan kecurangan yang banyak. Kecurangan yang dilakukan oleh seseorang tetapi nyaris dia tidak berlaku curang. Dan orang seperti ini kata Allah, wailul lil mutaffifin. Menurut Imam Al-Qurtubi ditempatkan besok ke dalam ini neraka wil, karena dia ini bahkan di dalam surah Al-Mutaffifin itu, coba
Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Coba. Orang yang berlaku mutaffif ini dia curang tapi nyaris tak curang, namun tujuannya untuk curang, maka besok dia ditempatkan sijjin. Apa makna sijjin itu? Tempat di neraka berkumpulnya para jin-jin. Jadi orang yang curang seperti ini besok dikumpulkan besok sijjin bersama para jin-jin di neraka. Oh, ngeri, Pak. Curangnya itu nyaris tak curang loh. Apalagi kalau curangnya itu nyata curangnya. Berapa triliun, Pak Wandi? Curang dana haji sekian triliun. Nah, itu kacau itu. 1,5 T itu nyeri, Pak. 1 banding 3, 1 sak semen 3 gerobak misalkan pasir, dibuat 1 sak semen 7 gerobak, 5 gerobak, itu jelas itu bukan mutaffifin itu. Wong mutaffifin aja ditempatkan besok sijin. Makanya seperti ini ngerti ilmu bisnis tapi tidak ngerti fikih bisnis. Maka kita pahami 2 hal tadi, ilmunya, fikihnya. Paham ilmu dan fikihnya, maka bisnisnya halal, syar'i, dia untung dan apa yang dia dapatkan jadi halal.